Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama-tama adalah kita perbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita mampu, mudah, kemudian mau untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan semoga apa yang kita upayakan dalam kebaikan ini menjadi amal yang nantinya akan memperpadat timbangan amal kebaikan kita. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah manusia yang paling mulia, paling sempurna, dan tentunya syafaat dari beliaulah yang kelak kita harapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf karena pertemuan pekan ketiga niku ya qadarullah ada beberapa hal yang menyebabkan saya belum bisa hadir, kemudian digantikan oleh Ustadz Muhtadawan, ya. Kemudian tukeran jadwal. Ada sebuah kisah ya Pak, kisah Nabi Yunus. Yang mana kisah Nabi Yunus ini Pak, tentu kita semua banyak yang sudah tahu nih kisah dari Nabi Yunus. Maka di sini saya akan menyampaikan atau menceritakan kisah Nabi Yunus disingkatnya saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yunus niku Pak diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum Ninawa. Ini. Kemudian ketika Nabi Yunus niki Pak berdakwah, namanya dakwah niku pasti yang dituju adalah umat yang menyimpang nih, sehingga kandanannya angel. Yang mana kaum Ninawa niku salah satu kemaksiatan yang dia lakukan adalah menyembah berhala. Dan banyak sekali kemaksiatan yang mereka lakukan juga, sehingga Allah utus Nabi Yunus ini untuk mendakwahi mereka. Kemudian ketika didakwahi, kaum ini tetap menolak seruan untuk kembali kepada Allah. Ya, mereka tetap memperturutkan hawa nafsu mereka, menyembah berhala. Sehingga Nabi Yunus ini, karena beliau juga manusia biasa Pak, ada rasa jengkel, marah kepada kaumnya, dan menyumpahi kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian tidak mau kembali ke jalan yang Allah ridhoi, maka aku bersumpah kalian akan diazab oleh Allah dalam 3 hari ke depan. Nah, karakter kaum seorang nabi ini kok benten-benten Pak. Ada yang didakwahi, diancam malah nantang, diancam mau diazab oleh Allah karena kemaksiatannya, malah nantang. Akan tapi kaum Ninawa ini, mereka ketika mendengar ancaman dari Nabi Yunus ini,
mereka ada rasa takut ya. Kemudian dalam hitung mundur waktu 3 hari itu Pak, yang biasanya cuacanya cerah gitu, ombaknya tidak tinggi, anginnya juga bertiup tidak kencang, tiba-tiba mulai ada tanda-tanda yaitu angin mulai rodok kencang, langitnya mendung bola-balik. Kemudian hari kedua tambah seperti itu, tambah ngeri gitu. Seolah-olah hari ketiga itu akan menjadi kiamat bagi mereka. Sehingga kaum Ninawa niki takut dan banyak dari mereka yang bertobat kepada Allah. Tapi Nabi Yunus ini tidak tahu bahwasanya kaumnya ini sudah banyak yang bertobat. Sehingga Nabi Yunus ini saya napa nih mangkel ya. Jadi kaumku hari kedua kok orang enak sing marani ya kan? Menyampaikan bahwasanya mereka bertobat. Sedangkan hukum yang berlaku ketika masa itu, Pak. Jadi kalau ada orang yang berdusta gitu, itu hukumannya dibunuh. Jadi Nabi Yunus ini ya sedikit khawatir juga, wah cocok hari ketiga azabe orang teko. Ternyata benar hari ketiga itu setelah hari kedua Pak, mendungnya semakin gelap. Kemudian banyak yang bertobat dan Allah mengampuni mereka sehingga hari ketiga ini tiba-tiba cuaca menjadi cerah gitu. Maka Nabi Yunus ini khawatir ya, takut loh. Kok ternyata masih sudah diadab gitu. Sehingga takut bahwasanya hukum yang berlaku di kala itu berlaku padanya. Ya ini dibunuh ya. Karena berdusta. Maka Nabi Yunus ini melarikan diri dari kaumnya dalam keadaan marah. Kemudian beliau berlari menuju pesisir pantai. Kemudian di sana didapati beberapa kelompok orang yang hendak berlayar menyeberangi pulau. Maka Nabi Yunus ini numpang kepada mereka. Ditanyalah Nabi Yunus oleh umatnya yang ketika itu hendak mengarungi samudera. Wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah, kemana engkau hendak pergi? Saya mau ke seberang pulau. Saya sudah tidak mau lagi di pulau ini. Maka saya ingin numpang ke perahu kalian, menumpang ke kapal kalian. Kemudian oke, silahkan. Maka Nabi Yunus naiklah ke atas kapal. Yang mana kapal itu ya cukup besar ya Pak, cukup besar. Dan kapal itu terlihat baik-baik saja. Kemudian ketika berlayar, tidak lama ketika hendak mencapai pertengahan laut niku tiba-tiba kapalnya tidak stabil, bergoyang ke kanan ke kiri, tiba-tiba ombaknya jadi besar. Malah seolah-olah azab itu datang di tengah lautan, gitu. Bukan di tempat kaum Ninawa tapi di tengah lautan. Jadi ketika malam hari tiba-tiba terjadi badai di lautan itu. Kemudian Nabi Yunus berkata kepada orang-orang yang ada di kapal itu, kira-kira apa yang terjadi sehingga kapal kalian kok tidak seimbang seperti ini? Maka Nabi Yunus ini mengatakan, kalau pasti di dalam kapal ini ada seorang yang dia lari dari Tuhannya, sehingga kalau orang tersebut tidak keluar dari kapal ini, demi Allah kapal ini tidak akan jalan. Kemudian dari situ tidak ada yang mengaku, ya. Tidak ada yang mengaku karena memang tidak ada yang kabur dari Tuhannya. Maka diputuskanlah ketika itu undian, ya Pak, diundi untuk siapa yang nanti keluar namanya maka akan dilemparkan ke laut. Kemudian ketika diundi Pak, delalah yang keluar undian pertama adalah Nabi Yunus. Waduh, kok Nabi Yunus yang metu? Akhirnya kru kapalnya ini nggak ada yang tega karena beliau seorang nabi, paham bahwasanya Nabi Yunus ini adalah seorang nabi, utusan Allah. Maka sebagai bentuk penghormatan diulangi lagi itu Pak, undiannya diulangi lagi, namanya dimasukkan lagi, diundi, kemudian keluarlah satu nama. Ketika dibuka Nabi Yunus lagi gitu. Kok ngepasimen gitu, padahal ya ketika itu ya orangnya cukup banyak ya.
Kemudian dimasukkan lagi namanya, diulangi untuk yang ketiga kalinya, dan qadarullah, karena Allah yang menghendaki maka nama yang keluar tetap Nabi Yunus. Maka sebenarnya untuk orang-orang yang ada di kapal itu pada sungkan ya Pak, mau buang Nabi ke lautan ya, karena takut diazab oleh Allah. Akan tapi Nabi Yunus ini juga sungkan, aku terus daripada diulangi mana mau sampai yang 10 namanya terus. Akhirnya Nabi Yunus ini masukkan dirinya ke lautan. Kemudian ketika masuk keluar dari kapal, Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Kemudian kisah ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya. Sebenarnya banyak kisahnya terbagi di beberapa surat. Akan tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru 'alaihi fanadai fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Jadi dalam ayat ke-87 surat Al-Anbiya, di situ Allah kasih gambaran, sedikit gambaran dari sepenggal kisah Nabi Yunus. Wa dzannun, dzannun ini adalah nama lain dari Nabi Yunus. Dzunnun idz dzahaba mughadiban, ketika dzannun ini pergi dalam kondisi marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dan dia mengira bahwasanya Allah tidak akan menghukumnya. Karena dalam kisah itu Nabi Yunus ternyata meninggalkan kaumnya ini tidak atas perintah Allah. Jadi kemauannya sendiri karena mangkel ya, karena khawatir bahwasanya dia dihukum mati oleh kaumnya. Disebabkan hari ketiga tidak turun azab. Maka Allah beri hukuman kepada Nabi Yunus berupa ditelan tadi oleh ikan. Fadhanna allan naqdiru alaihi, maka Nabi Yunus ini mengira bahwasanya dia tidak akan dihukum atas perbuatannya itu, meninggalkan kaumnya. Fanadai fid dhulumat, maka Nabi Yunus ini menyeru di dalam dhulumat. Dhulumat itu jamak dari dhulmun ya, jadi kegelapan yang berlapis-lapis. Kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini mengatakan Nabi Yunus ini Pak ditelan oleh 3 kegelapan. Tapi dalam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Nabi Yunus ini ditelan sampai 4 kegelapan. Jadi yang pertama adalah kegelapan lautan, kita masuk ke dalam laut itu gelap. Kemudian kegelapan malam hari adalah pas masuk ke dalam lautnya itu ketika malam hari. Kemudian kegelapan yang ketiga adalah ditelan oleh ikan yang besar. Kemudian dalam riwayat Ibnu Katsir itu 4 kegelapan, dan kegelapan yang keempat adalah ikan yang menelan Nabi Yunus tadi ditelan oleh ikan yang lebih besar. Jadi gambarannya seperti tidak ada jalan keluar. Di dalam perut ikan yang menelan Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang lebih besar. Kemudian dalam ayat tadi ya, Nabi Yunus dalam kondisi seperti itu, Nabi Yunus ini memanjatkan doa pada Allah. Karena memang terkadang ketika seseorang liku ditelan oleh ikan-ikan, dalam artian masalahnya masing-masing itu seolah-olah ya, tidak ada jalan keluar, maka Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah, yang mana doanya ini cukup masyhur di kalangan kita semua, yaitu doanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya ya. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan apa yang dimohonkan oleh Yunus tadi, pengampunan pengakuan dosa. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dari al-gham. Gham sebenarnya maknanya adalah mendung, cuman ini kiasan dari rasa sedih, cemas, kedukaan, duka ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian pula kami juga menolong orang-orang yang beriman. Maka ayat ini, Pak, doa Nabi Yunus yang Nabi Yunus ajarkan ini bukan hanya berlaku bagi Nabi Yunus semata, tapi doa yang Nabi Yunus ajarkan ini juga berlaku bagi kita, Pak. Ketika kita mengalami mungkin masalah yang benar-benar tidak ada jalan keluar ya, maka boleh, Pak, kita menggunakan doa yang Nabi Yunus ajarkan ini. Kemudian ketika Nabi Yunus berdoa itu, maka Allah selamatkan, Allah perintahkan ikan itu untuk menepi, kemudian mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Kemudian posisi terdampar seperti itu, Pak, dalam kondisi badannya lemes, maka Allah tumbuhkan tanaman di sekitar Nabi Yunus berupa buah-buahan. Jadi kalau seorang tobat, Pak, mengakui kesalahan dan Allah mengampuni, pasti Allah akan kasih hadiah. Maka Nabi Yunus ini dikasih tanaman tadi di sekitarnya karena kondisi badannya lemes, capek, berupa buah-buahan tadi. Kemudian ketika Nabi Yunus ini memakan buah-buahan yang Allah berikan itu, Pak, sampai habis dan tenaganya terisi kembali, kemudian Nabi Yunus ini menangis. Maka ketika melihat Nabi Yunus ini menangis, Allah berfirman kepada Nabi Yunus, wahai Yunus, kenapa engkau menangisi tanaman yang habis kemudian menjadi kering, sedangkan engkau tidak menangisi 100.000 dari kaummu yang akan mati karena diazab. Jadi Allah langsung menegur Nabi Yunus ini, yang mana ketika itu Nabi Yunus pergi tanpa izin Allah, meninggalkan kaumnya dan tidak menangisi kaumnya bahwasanya mereka akan diazab atas perbuatannya. Kemudian Nabi Yunus tersadar dan berjalan menuju tempat kaumnya berada. Maka ketika perjalanan itu, Pak, bertemu seorang pemuda penggembala. Kemudian ditanya, wahai pemuda, dari manakah engkau? Saya dari Ninawa. Dari Ninawa, saya umatnya Nabi Yunus. Baiklah, kabarkan kepada raja yang ada di Ninawa bahwasanya Nabi Yunus telah datang. Kemudian pemuda ini berkata, wahai Nabi Yunus, kalau sekiranya engkau benar, maka apa jaminannya? Karena ya sama-sama tahu ya bahwasanya kalau berdusta itu hukumannya adalah dibunuh. Maka yang menjadi saksi adalah, Nabi Yunus berkata, maka yang menjadi saksi adalah pohon-pohon dan tanah yang ada di sini. Baiklah, akhirnya pemuda itu pergi ke kerajaan untuk mengabarkan kepada raja bahwasanya Nabi Yunus telah kembali. Kemudian ketika perjalanan bertemu dengan pengawal kerajaan. Setelah bertemu pengawal kerajaan, disampaikan niatnya untuk bertemu raja bahwasanya Nabi Yunus telah kembali. Maka sebelum bertemu dengan raja ini, pengawal kerajaan ini mensurvei dulu, Pak. Jadi mendatangi tempat tadi yang ada Nabi Yunus. Kemudian di sana bertemu dengan Nabi Yunus dan mengucapkan sumpah, apakah benar engkau Nabi Yunus? Iya, tentu, apa buktinya? Maka pohon dan tanah yang akan menjadi saksi. Kemudian pohon dan tanah berkata membenarkan bahwasanya Nabi Yunus adalah seorang nabi. Kemudian pengawal kerajaan ini mendatangi raja dan singkat cerita raja ini
akhirnya turun dari tahtanya dan mengangkat pemuda penggembala tadi sebagai rajanya. Dan akhirnya dari situ Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dan mendakwahi mereka, dan mereka semua menjadi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa poin hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Karena kalau kita melihat kisah-kisah para nabi itu, Pak, cobaannya luar biasa, nggak ada yang ringan. Semua cobaan yang berat-berat, gitu. Bahkan yang mungkin ya sebagian orang menganggap Nabi Sulaiman nabi yang paling enak, gitu. Itu pun juga ada cobaannya. Cobaannya juga bukan cobaan yang ringan. Kembali kepada kisah Nabi Yunus, jadi kisah yang hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah yang pertama, dalam menghadapi proses apapun itu, entah itu usaha, pekerjaan, atau mungkin sebagian orang proses penyembuhan dari sakitnya, maka jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah ingin menguatkan kita dulu. Bisa jadi dari ujian itu Allah ingin menjadikan mental kita siap dulu, siap menghadapi apa yang Allah akan hadiahkan kepada kita. Dan bisa jadi apa yang Allah ujikan kepada kita, entah apapun itu menjadi penggugur dari dosa-dosa kita. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah terkadang Allah niku menutup semua jalan. Ketika kita menghadapi masalah itu, terkadang kita dibiarkan terlebih dahulu, Pak. Allah kasih hidayah pelan-pelan gitu. Peringatan ringan-ringan. Kemudian kalau kita semakin lalai, maka akan datang peringatan yang lebih besar. Dan ketika peringatan yang lebih besar itu datang kepada kita, maka seolah-olah jalan keluar itu benar-benar tidak ada. Buntu. Akhirnya dari situlah baru kita kembali kepada Allah. Maka Imam Syafi'i ya, dalam perkataannya itu cukup masyhur. Beliau pernah berkata, "Kullama ta'allaqta bi syahsin ta'alluqan atakoka bi murqun ta'alluq." Setiap hatimu bergantung kepada seseorang, setiap hati kita bergantung kepada seorang, bersandar kepada seorang, maka Allah akan timpakan rasa pahitnya pengharapan. Kan sering ya Pak, kita seperti itu. Misal ketika sakit, ketika sakit, kemudian tanpa sengaja kita mikir, wah sakitnya, baik, apa loroku kambuh iki. Wis sedang tuwake obat iki. Ya. Aku cocoknya karo obat iki. Nah, ini mulai ada ketergantungan kepada selain Allah. Padahal bahwasanya yang menyembuhkan sakit kita, yang mendatangkan sakit kita itu cuma Allah. Semua Allah. Sedangkan kita hanya makhluknya saja. Dan yang menyembuhkan kita pun juga makhluk. Kita sering mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Rabb semesta alam, yang melihara seluruh alam semesta, Rabbul alamin. Akan tetapi seolah-olah ada hal lain yang lebih bisa menyembuhkan, lebih bisa diharapkan daripada Allah. Maka sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita menjadikan Allah menjadi yang utama dan yang pertama. Misalnya kita sakit, hendak berobat, maka mohonlah dulu kepada Allah kesembuhan, Pak. Dan mohonlah kepada Allah bahwasanya obat yang kita beli itu menjadi wasilah kesembuhan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dalam lanjutan perkataan Imam Asy-Syafi'i,
lita'lamu annallaha yukrahu ala qalbin ta'allaka bi ghairihi fayashudduka an dzaka yaruddaka ilaihi, supaya kamu tahu bahwa Allah amat sangat cemburu. Jadi Allah itu nggak suka hati yang berharap kepada selain Allah. Maka Allah halangi darimu dari perkara tersebut agar kembali kepada Allah. Jadi kalau kita mulai datang masalah kepada kita, Pak, yang pertama perlu diingat adalah Allah. Ya Allah, motor saya mogok ngisi pertalite misal. Maka yang pertama kita minta tolong adalah Allah, ya Allah, motor saya sering berbet, sedangkan Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah, jadikan motor saya kembali normal, misal seperti itu, sebelum dibawa ke bengkel. Maka jadikanlah Allah menjadi yang pertama ketika kita menghadapi suatu masalah. Dan dari Nabi Yunus kita belajar, ketika semua jalan itu tertutup, kan posisinya dalam perut ikan yang ditelan ikan yang lebih besar. Seolah-olah itu kalau bukan kuasa Allah tidak mungkin ada jalan yang keluar, pasti mati. Tapi mudah bagi Allah, Pak, mengeluarkan seorang dari masalah yang seolah-olah kalau kita lihat itu nggak ada jalan keluar. Mudah bagi Allah. Ya. Karena ya Allah itu Rabbul Alamin, yang memelihara seluruh alam, bukan hanya kita toh, bukan hanya umat Islam toh, tapi seluruh alam. Daun yang jatuh, gitu, air yang mengalir, kemudian hujan jatuhnya kemana, berapa tetes hujan yang jatuh, semua Allah yang atur. Maka jangan sampai kita merasa bahwasanya ada sesuatu lain yang mampu menyelesaikan masalah kita dibanding Allah. Jangan sampai merasa seperti itu. Dan ada seorang ulama yang mengatakan, jika kita tidak kembali kepada Allah secara sukarela, maka kita akan kembali kepada Allah secara terpaksa. Saya pernah mendengar kisah seorang Mbak. Dia itu suatu ketika menjadi penumpang di salah satu penerbangan pesawat, gitu. Dan di dalam pesawat itu isinya orangnya macam-macam, Mbak. Ya, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab. Ada yang muslim, ada yang muslim, ada yang tatoan dan lain sebagainya. Kemudian ketika naik pesawat itu tiba-tiba ketika hendak mendarat ada pengumuman informasi dari kru pesawatnya bahwasannya roda dari pesawat ini tidak mau turun. Gitu. Ketika mendapat kabar itu, orang-orang yang ada di pesawat, baik itu yang jilbaban ataupun yang enggak jilbaban, baik itu yang tatoan ataupun yang enggak, itu semuanya kompak langsung menyebut nama Allah. Allahu Akbar, astagfirullah, Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah. Seperti itu, Pak. Mereka semua ujug-ujug langsung ingat kepada Allah, karena mereka tahu bahwasannya tidak ada jalan lain selain Allah yang mampu menolong mereka. Sampai pesawat itu gagal landing, harus naik lagi satu putaran, akhirnya bisa. Itulah terkadang seorang itu, tadi benar ya kata ulama tadi ya, yang mengatakan bahwasanya jika kita tidak kembali kepada Allah secara sukarela, maka kita akan kembali kepada Allah secara terpaksa. Sebagaimana kisah Nabi Yunus tadi, ditelan di dalam lautan oleh ikan, ikannya ditelan lagi oleh ikan yang lebih besar, maka tidak ada jalan kembali, tidak ada zat yang mampu mengatur ikan tadi yang menelan untuk mengeluarkan isinya
selain Allah yang memelihara mereka semua. Maka jadikanlah Allah menjadi satu-satunya sandaran kita sebelum kita berwasilah dengan hal lain. Maka Rasulullah niku pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Jadi kenalilah Allah di saat senang atau kita lapang, ketika nggak ada masalah, Pak. Maka ingatlah Allah. Ingat untuk bersedekah. Ketika kita nggak ada masalah, ya tetap banyak zikirnya, wiridnya. Terkadang kita niku mau sholat khusyuk, mau banyak berdoa, ketika ada ikan-ikan besar yang melahap kita, sehingga kita lebih khusyuk doanya, kita lebih khusyuk sholatnya. Mengapa kita tidak mengamalkan hadis yang Rasulullah wasiatkan kepada Ibnu Abbas ini? Yang mana sebuah wasiat itu berarti maknanya di dalamnya ada hikmah yang sangat penting. Kalau kita mau ditolong Allah dalam kondisi susah kita, di mana tidak ada lagi orang yang mau nolong, Pak, maka kenalilah Allah, dekat-dekat kepada Allah di saat kita senang. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat senang, di saat lapang, di saat sehat. Niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah, sakit, sempit. Maka kalau kita lihat, ada nggak orang yang hidupnya senantiasa mudah? Kayaknya nggak ada. Semua pasti pernah mengalami masalah. Bahkan orang kaya sekalipun, Pak, kita mungkin bisa melihat orang lain itu hidupnya mudah. Saya juga merasakan seperti itu, Pak. Jadi orang-orang teman-teman saya itu kalau melihat saya kayaknya hidupnya mudah, sehingga ya kadang nelpon atau WA minjem uang. Terus ada uang nggak, minjem. Padahal gitu, yang minjem itu gitu nopai mobil, yang minjem kadang gitu nopo HP iPhone gitu. Jadi mereka itu melihat seolah-olah hidup saya gitu nggak ada masalah gitu, sehingga bisa memberikan pinjaman. Tapi ya, kalau pas saya ada rezeki ya saya pinjami, kalau pas nggak ada ya ditolak dengan cara baik. Begitu pula dengan kita, Pak. Kadang kita kalau melihat orang kaya nih, udah kok enak-enak, sama kebawa iso, umroh iso. Tapi sebenarnya mereka pun juga tidak luput dari yang namanya masalah. Semua punya masalah. Semua punya masalah, dan jadikanlah masalah itu menjadi amal kebaikan kita dengan kita menerimanya secara ikhlas dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sedikit dari cerita Nabi Yunus yang saya sampaikan, kemudian melanjutkan pembacaan kitab sebentar saja ya, Pak, ya. Sampai kepada bab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menyelisihi orang-orang musyrik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad niku Rasulullah mencontohkan kepada kita semua selaku umat beliau untuk senantiasa menyelisihi kaum musyrikin dalam banyak hal, segala hal. Dan beliau memerintahkan untuk menyelisih mereka, tidak mengikuti apapun, tidak mengikuti ataupun menyerupai mereka, bahkan menyelisih, bukan hanya menyelisih kaum musyrikin saja, tapi juga Yahudi, kemudian kaum Nasrani dan Majusi. Ini adalah kaidah penting di dalam agama Islam itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda, khaliful musyrikin wa firrul laha wa ahfush syarab wa ahfush syawarib. Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Maka ini bentuk dari salah satu menyelisihi kaum musyrik, ya.
Bahkan dalam sebuah hadis niku yang cukup masyhur di kalangan kita ketika hari Jumat ya Pak, apa? Al fitratu khamsun. Al ikhtitan, jadi fitrah itu ada 5, khamsu minal fitrah ya. Pertama al ikhtitan atau berkhitan. Kemudian yang kedua mencukur bulu kemaluan ya. Kemudian mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memendekkan kumis. Maka memendekkan kumis, kalau kita punya kumis Pak, dirapikan, itu bagian dari cara kita menyelisihi kaum musyrikin ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atau kaum Yahudi. Kalau kita melihat orang-orang Yahudi itu kan bukan hanya jenggotnya saja yang panjang, tapi mereka juga memanjangkan kumisnya kayak kandel-kandel Pak. Maka untuk menyelisih itu Rasulullah mengajarkan peliharalah jenggot dan cukurlah kumis ya, pendekkan kumis. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW memerintahkan menyelisih Yahudi dan Nasrani dalam hal mengecat rambut. Beliau bersabda, innal yahuda wan nasara la tasbuhu fakhalifuhum wasbihu. Sungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak mengecat rambut dan jenggot, maka selisihilah mereka, catlah rambut dan jenggot kalian. Jadi ada kenapa Pak? Nah, syariatnya ya, mengecat rambut. Bahkan dalam sebuah kisah niku Rasulullah, nah di sini juga dikisahkan ya, terkait mengecat rambut dan jenggot, mengenakan celana, sarung, sepatu, sandal, mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Abu Umamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika keluar menghampiri sejumlah manula, jadi sesepuh-sesepuhnya dari kaum Ansor ya, yang rambutnya sudah mulai banyak putih-putihnya Pak. Rasulullah mendatangi mereka, kemudian beliau bersabda, wahai kaum Ansor, catlah jenggot dan rambut kalian dengan warna merah dan kuning. Jadi kalau rambutnya apa jenggotnya itu pun putih-putih Pak, boleh disemir tapi jangan hitam gitu. Tapi kalau di Jawa terutama kok enak disemir merah nopo kuning ngoten nggih. Kurang. Wes to kok neko-neko kan kadang rambutnya kuning nopo putih. Tapi sebenarnya itu ada syariatnya. Kalau di Timur Tengah biasa Pak, merah ngoten merah. Umumnya merah gitu. Kalau di sini gitu, soalnya sudah tertanam dalam kebiasaan masalah kita, kalau semiran kita nakal. Jadi setua kayak semiran gitu, malah menjadi menimbulkan udzon. Kemudian dalam hadis ini yang Rasulullah anjurkan adalah warna merah dan kuning. Dan selisilah ahli kitab. Kemudian kaum Ansor ini berkata, wahai Rasulullah, orang-orang ahli kitab mengenakan celana dan mereka tidak mengenakan sarung. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenakanlah celana dan sarung dan selisilah ahli kitab. Jadi ahli kitab niku mereka ketika itu kebanyakan dari mereka menggunakan celana saja, tidak pernah menggunakan sarung. Maka Rasulullah menganjurkan untuk menggunakan celana dan sarung. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, orang-orang ahli kitab mengenakan khuf dan mereka tidak mengenakan sandal. Kemudian Rasulullah bersabda, maka kenakanlah khuf dan sandal. Khuf niku semacam kaos kaki Pak, yang bahannya dari kulitnya. Jadi kalau kita kan sepatu ada yang bahannya dari kulit. Khuf juga niku semacam kaos kaki tapi bahannya dari kulit. Yang membedakan antara sepatu dan khuf niku, kalau sepatu biasanya di bagian bawahnya atau telapaknya itu ada lapisan yang tebal, sedangkan khuf tidak, atas bawah sama saja, bahannya tipisnya sama saja, jadi dari bahan kulit. Maka Rasulullah untuk menyelisih kaum Yahudi tadi menganjurkan para sahabatnya untuk menggunakan khuf
khuf dan sandal. Jadi selain menggunakan kaos kaki bahan kulit juga dilapisi dengan sandal. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, orang-orang ahli kitab mencukur jenggot mereka dan membiarkan kumis mereka. Maka Nabi bersabda, cukurlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian dan selisihilah ahli kitab. Jadi Rasulullah ini benar-benar upayanya beliau dalam menghilangkan ajaran-ajaran kaum musyrikin, kaum Yahudi, ya, supaya tidak diikuti oleh umatnya, maka segala sesuatu yang menyerupai Rasulullah selisihi, ya. Sebagaimana dalam syariat puasa Muharram, ya. Niku Rasulullah bertanya kepada umat beliau ketika itu, kenapa kalian memperingati hari apa kalian berpuasa pada hari ini? Kemudian mereka menjawab, memperingati hari di mana Nabi Musa ditolong oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun, sehingga mereka berpuasa. Kemudian Rasulullah bersabda, maka kami umat Islam lebih berhak atas hari itu. Maka Rasulullah berpuasa atau menjadikan tanggal 10 Muharram itu menjadi syariat puasa sunnah bagi umat Islam. Kemudian beliau bersabda, kalau sekiranya saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di tanggal sebelumnya atau setelahnya. Jadi untuk menyelisihi kesamaan atau ritual yang dilakukan oleh kaum Yahudi ketika itu. Jadi upaya Rasulullah untuk menjadikan syariat ini murni atau tidak tercampuri oleh budaya atau ritual peribadatan dari kaum lain, maka Rasulullah menyelisihinya. Rasulullah SAW menyelisih orang-orang musyrik dalam hal bertolak dari Musdalifah dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang musyrik bertolak dari perkumpulan ketika matahari terbit di atas gunung Sabir. Maka Nabi SAW menyelisih mereka, beliau bertolak sebelum matahari terbit. Jadi kalaupun harinya sama, maka waktunya diganti oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan menyelisihi Yahudi sholat menggunakan khuf dan sandal. Beliau bersabda sebagaimana dalam hadis tadi, ya, sama, ya. Khaliful Yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah Yahudi karena mereka tidak sholat mengenakan sandal ataupun sepatu. Jadi ketika umat Yahudi niku menjalankan peribadatan mereka, ya, syariatnya ada tidak mengenakan alas kaki. Maka Rasulullah mengisinya dengan memperbolehkan kita sholat menggunakan khuf dan sandal. Nabi SAW memerintahkan menyisih Yahudi dalam hal puasa Asyura, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi Rasulullah ini untuk terkait dengan peribadatan umat-umat lain selain umat Muslim, Rasulullah benar-benar memisahkan antara keduanya. Jadi kalau ada kemiripan, dibedakan jumlahnya atau waktunya, kalau misal harinya sama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sedikit dari materi yang kita teruskan dari kitab ensiklopedia apa yang dicintai Rasul dan dibenci, sampai kepada bab Nabi suka menyelisihi orang-orang musyrik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup atau kita akhiri kajian pada malam hari ini, kita mohon doanya secara bersama-sama untuk mendoakan kesehatan Bapak Rantiman yang saat ini beliau sedang dalam kondisi sakit, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau rasakan sebagai ujian menjadi penggugur dosa-dosanya. Amin amin Allahumma amin. Ada sebuah hadis, Pak, yang di situ mengajarkan bahwasanya yang menjenguk orang sakit kemudian mengucap as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka bagi laki-laki,
ayasfiyaki bagi perempuan sebanyak 7 kali, maka Allah akan menyembuhkan. Maka kalau kita mendengar kabar seperti ini Pak, kemudian kita berkunjung ke sana, jangan lupa untuk doakan demikian, sebagaimana yang Rasul ajarkan. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka sebanyak 7 kali. Semoga dari situ menjadi wasilah kesembuhan bagi Bapak Rantiman. Kemudian doa juga untuk almarhum suami Bapak Rantiman, istri dari Bapak Rantiman, Ibu Suniti, yang mana acara yang biasanya memperingati kematian itu digantikan dengan kajian pada malam hari ini. Semoga amal beliau yang dilimpahkan ke kajian ini menjadi amal kebaikan yang memperingan hisab atau apa yang dialami atau di takdir buruk yang Ibu Suniti menjadi takdir yang Allah baik atas amal kebaikan yang beliau salurkan dari untuk kajian ini. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman, Allahumma ansuril ikhwanina al muslimin al mustada'afina fi Filastin, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum, Allahumma ansurhum, Allahumma dawi jarhahum, Allahumma afi mubtalahum, Allahumma shfi maradahum, Allahumma arham mautahum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum ya arhamar rahimin, Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.